Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi pusat massa untuk perkuliahan fisika dasar. Nah, di sini pusat massa itu merupakan titik di mana jika gaya diberikan di titik itu maka benda tersebut tidak akan berotasi. Kenapa ada pusat massa? Pusat massa ini ada karena pergerakan suatu benda itu sesungguhnya adalah pergerakan yang rumit untuk dipecahkan. Nah, ketika kita menggunakan pusat massa, gerak pusat massa, geraknya itu berupa gerak parabola sederhana, maka permasalahan gerak yang rumit itu dapat dipecahkan. Ini ada contoh dua buah benda M1 dan M2 dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, ini ada 3 buah posisi. Nah, untuk posisi pertama dan kedua, benda masih bisa berotasi atau dapat digerakkan. Sementara ketika ujungnya ini titik kuasanya ini kita letakkan di antara atau ujungnya ini kita letakkan, yang runcing ini kita letakkan di antara M1 dan M2 dengan jarak tertentu seperti ini, maka dia tidak berotasi atau bergerak lagi. Nah, posisi yang seperti inilah yang dinamakan pusat massa dari sistem M1 dan M2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dapat kita gunakan persamaan XCM sama dengan 1/M sigma MI XI. Nah, diperoleh seperti ini. Ini ada M1, ada M2. M besar ini merupakan posisi pusat massanya. Nah, ini ada A merupakan jarak M1 ke posisi pusat massa, dan M2 dan B merupakan jarak dari M2 ke posisi pusat massanya. Nah, di sini dapat kita gunakan persamaan M1 dikali A sama dengan M2 dikali B. Di sini ada jarak posisi pusat massanya itu XCM, kemudian di sini ada 0 sampai ke benda M1 itu X1, kemudian M1 ke pusat massanya itu M1 ke benda M2 itu adalah X2. Maka A ini merupakan XCM dikurang XI, dan panjang B ini merupakan X2 dikurang CM. Nah, kita jabarkan menjadi M1 dikali XCM dikurang M1 kali X1 sama dengan M2 kali X2 dikurang M2 kali XCM. Nah, didapatlah M1 ditambah M2 dikali XCM sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2, di mana M besarnya ini sebanding dengan penjumlahan massanya, total massa yang ada pada sistem. Di situ kan ada M1 dan M2, berarti penjumlahan M1 dan M2. Nah, maka didapatlah posisi dari pusat massanya itu adalah XCM sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 per M besar, atau secara umum atau secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Kemudian ini ada contoh soalnya, penentuan pusat massa untuk satu dimensi. 3 orang dengan massa yang sama, M, duduk di atas banda nabut sepanjang sumbu X pada posisi X1 sama dengan 1 meter, X2 sama dengan 5 meter, dan X3 sama dengan 6 meter. Tentukan posisi center of mass-nya atau pusat massanya. Nah, berarti kita menggunakan persamaan yang tadi. XCM sama dengan sigma I MI dikali XI per sigma I MI. Nah, di sini massa M1 dikali posisi M1 dikali 1 ditambah massa yang kedua, orang yang kedua ini M dikali posisinya di 5 meter dikali 5 ditambah M dikali 6 per M1 tambah M2 tambah M3. Maka hasilnya adalah 12M per 3M, atau sama dengan 4 meter. Ternyata pusat massa dari sistem ini adalah berada di sini kira-kira, yaitu di X sama dengan 4 meter. Nah, tugas kalian itu adalah jika kalian pindahkan posisi orang yang ke 1, kedua, dan ketiga diganti, misalnya yang pertama di 2 meter, yang kedua di 4 meter, kemudian yang ketiga tetap. Nah, itu apakah
pusat massanya yang didapatkan nanti akan sama atau berbeda dari pusat massa yang ini. Nah, tapi dengan syarat M-nya kita tetap sama ya, yang dirubah hanya posisi dari 3 orang ini. Nah, nanti kesimpulannya adalah ketika koordinatnya dirubah, apakah posisi pusat massanya tetap berubah atau tidak. Kemudian pusat massa yang 3 dimensi. Pusat massa 3 dimensi. Kalau untuk koordinat, sumbu koordinat 3 dimensi itu adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya kan? Nah, di sini merupakan penjumlahan pusat massa di sumbu X ditambah pusat massa di sumbu Y ditambah pusat massa di sumbu Z. Nah, atau disimbolkan dengan RCM. Jadi persamaan umumnya RCM sama dengan 1/M sigma MI dikali RI, dimana untuk menentukan posisi pusat massa pada sumbu X, sumbu Y, dan Z itu sama halnya dengan cara menentukan di sumbu X-nya. Nah, ini sama. XCM sama dengan 1/M sigma MI dikali XI, YCM sama dengan 1/M sigma MI dikali YI, ZCM sama dengan 1/M sigma MI dikali ZI. Kemudian ini ada contoh perhitungan pusat massa dari sistemnya 2 dimensi yang terdiri dari 3 buah benda. Ada benda yang bermassa 3 kilo, 4 kilo, dan 8 kilo. Yang pertama kita menentukan pusat massa di sumbu X-nya ya. Nah, berarti XCM sama dengan 1/M sigma MI dikali XI. Nah, untuk benda yang 3 ini koordinat X-nya berapa? 0 ya, berarti 3 kali 0 ditambah. Untuk benda yang 8 kilo, X-nya di 1, berarti 8 kali 1. Kalau untuk yang 4 kilo, di X-nya sama dengan 2, berarti 4 dikali 2. M besarnya ini merupakan penjumlahan dari ketiga massanya, berarti 3 tambah 8 tambah 4 sama dengan 15. Hasilnya adalah XCM 6/15. Kalau didesimalkan menjadi 1,07 meter. Kemudian kita cari yang YCM-nya, pusat massa pada sumbu Y-nya. 1/M besar sigma MI dikali YI. Kemudian kita lihat lagi massa yang 3 kilonya. Pada massa yang 3 kilo ini posisi Y-nya ada di 0. Massa yang 8 posisi atau koordinat Y-nya ada di 2. Kemudian massa yang 4 ada di 1. Sudah, hasilnya YCM sama dengan 20/15 atau sama dengan 1,33 meter. Nah, kira-kira posisi pusat massanya ada di posisi yang ditandai dengan benda yang biru ini. Nah, yaitu koordinat X-nya 1,07 dan Y-nya 1,33. Nah, dan kita tarik garis putus-putus dari titik originnya, maka ini yang sepanjang ini merupakan RCM-nya atau posisi pusat massa untuk sistem yang 2 dimensinya. Kemudian ini ada lagi contoh pusat massa yang 2 dimensi. Ada 3 benda juga pada sistemnya dengan cara yang sama, cuman bedanya pada contoh soal yang ini massanya itu tidak ada atau hanya masih berupa besaran M1, M2, dan M3, belum berupa angka. Sudah didapat ya RCM-nya. Pertama kita cari dahulu XCM-nya, kita cari YCM-nya. Setelah itu untuk RCM-nya kita jumlahin XCM ditambah YCM. Nah, ini hasilnya. Untuk XCM-nya berarti M2 ditambah 2M3 per M1 tambah M2 tambah M3 ditambah dengan ini I, vektor satuan I, berarti dia pusat massa pada sumbu X. Kemudian untuk yang di sumbu Y-nya 2M1J per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, ini karena penyebutnya sama, berarti kita buat satu aja atau kita satukan aja. Nah, ini pemisahnya ada vektor satuannya I dan J. Nah, ini udah dapat nih, masih dalam bentuk simbol ya, M1, M2, dan M3. Nah, ini jika sudah diketahui M1-nya ternyata 2 kilo, M2 sama dengan M3 yaitu sebesar 1 kilo. Maka nanti pusat massanya, vektor pusat massanya yang kita dapatkan adalah 0,75I ditambah 1J atau ditambah J. Nih, ini kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Di sini merupakan posisi pusat massa dari sistem ini.
Kemudian ini ada soal latihan yang kedua. Tentukan posisi pusat massa. Kalau seperti ini gambarnya berarti posisi pusat massa untuk yang 2 dimensi. Nah, ini massanya diketahui. Jadi kalian tinggal menentukan RCM-nya. Ini sudah digambar ya. Nah, tinggal dilakukan perhitungan. Kemudian bagaimana dengan pusat massa benda tegar? Nah, benda tegar ini itu dinyatakan bahwa massa terdiri dari massa-massa kecil yang tersebar pada benda tersebut. Nah, ini atau dengan kata lain, benda tegar, bendanya bentuk dan ukuran dengan massa tersebar pada seluruh bendanya. Nah, bendanya biasa dapat dianggap sebagai kelompok partikel dengan massa MI yang tersebar. Cara menghitungnya sama. Nih, dia pada benda tegar ini kita menggunakan integral. Kenapa menggunakan integral? Karena kan dia terdiri dari partikel-partikel kecil dengan massa MI. Nah, seperti itu. Jadi RCM sama dengan 1/M besar integral RDM. Nah, ini untuk menentukan pusat massa benda tegar. Kemudian ini ada contohnya. Tunjukkan bahwa pusat massa batang homogen dengan massa M dan panjang L terletak di tengah-tengah batang. Nah, kita hitung dengan menggunakan persamaan tadi ya. R sama dengan 1/M besar integral dari XDM. Ini kita pakai persamaan ini. Karena ini, kenapa kita pakai persamaannya X saja? Karena dia berada pada sumbu X saja. Nah, ini berarti XCM sama dengan 1/M integral batas bawah X sama dengan 0, batas atas X sama dengan L, XDM. Ini karena rapat massa batangnya itu adalah alfa dan konstan, maka lambda dan konstan, maka lambda sama dengan M per L secara matematis, persamaan untuk rapat massa batangnya. Nah, karena massa elemennya kecil, maka dm sama dengan lambda dikali dx. Setelah itu kita masukkan, kita ganti dm-nya. Berarti XCM sama dengan 1/M besar, integral X sama dengan 0, X sama dengan L, kemudian dm diganti dengan lambda X dx. Nah, sudah kita integralkanlah, maka lambda X dx, karena lambdanya itu merupakan suatu bilangan atau konstanta, bisa kita keluarkan. Yang kita integralkan hanya X dx-nya. Integral dari X dx itu adalah 1/2 X kuadrat. Berarti 1/M 1/2 lambda X kuadrat, batas atasnya X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Berarti X-nya kita ganti dengan 0 dan L. Maka didapat 1/M dikali 1/2 lambda L kuadrat. Nah, kemudian lambdanya kita ganti menjadi, karena lambda M per L ya, berarti tinggal kita ganti lambdanya, kita masukkan M per L, berarti L-nya coret atas bawah, sisa L yang di atas, berarti M kali L. Nah, jadi 1/M setengah M kali L, atau M-nya bisa dicoret karena sama, berarti XCM-nya sama dengan L per 2, berarti terbukti bahwa pusat massa batang homogen dengan massa M dan panjang L ini berada di tengah-tengah batang. Kemudian bagaimana menentukan pusat massa benda tegar jika dia tidak homogen? Atau massanya itu berubah tergantung pada posisinya. Di sini kan tidak homogen. Bila rapat massa batangnya itu tidak homogen tetapi berubah secara linear sebagai fungsi dari lambda sama dengan alfa dikali X sebagai fungsi dari posisi. Nah, maka kita hitung sama ya, dengan menggunakan persamaan yang tadi, XCM sama dengan 1/M integral lambda dm. Nah, pertama kita menghitung M-nya dulu ya, karena M-nya berubah. Nah, berarti integral X sama batas bawah X sama dengan 0, batas atas X sama dengan L, lambda dikali dx. Nah, lambdanya kita ganti dengan alfa dikali X, karena alfa merupakan konstanta, jadi yang kita integralkan adalah X dx. Hasil integral X dx itu sama dengan setengah X kuadrat, kemudian dikali dengan
alfanya. Kemudian X-nya kita ganti dengan 0 dan L, didapatlah M-nya sama dengan setengah alfa L kuadrat. Kemudian kita masukkan ke persamaannya. XCM sama dengan 1/M integral X sama dengan 0, X sama dengan L, lambda X dx. Mudah. Lambdanya kita ganti dengan ini, dengan yang sudah kita dapatkan tadi ya. Lambdanya kita ganti menjadi alfa X kuadrat. Kemudian kita integralkan, hasilnya 1/3 alfa X pangkat 3. Nah, 1/M-nya tetap. Kemudian kita masukkan batasnya. Sebentar, di sini kan tadi dia lambda X dx ya kan? Kita ganti lambdanya, lambda itu sama dengan alfa X. Berarti di sini nanti menjadi alfa X dikali X dx. Berarti hasilnya alfa X kuadrat ya kan? Nah, X kuadrat dx inilah yang kita integralkan. Didapat hasil integralnya 1/3 X pangkat 3. Nah, alfanya tetap. Berarti 1/M 1/3 alfa X pangkat 3. Setelah diintegralkan, barulah kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Atau kita ganti X-nya, X pangkat 3 ini dengan X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, didapat 1/M 1/3 alfa L pangkat 3. Dimana alfanya ini ya, kan alfa kita cari menggunakan persamaan yang M ini. M kan sama dengan setengah alfa L kuadrat. Kalau kita jadikan persamaan alfa, maka alfa sama dengan 2M per L kuadrat ya kan. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke sini, kita ganti nilai alfanya dengan 2M per L kuadrat, maka didapatlah XCM sama dengan 2L/3 karena M-nya bisa dicoret. Berarti untuk posisi pusat massa batang yang tidak homogen atau berubah secara linear sebagai fungsi dari lambda sama dengan alfa dikali X, didapat pusat massanya XCM sama dengan 2/3L. Berbeda dengan batang yang homogen tadi. Kemudian jika bendanya berbentuk U. Nah, untuk benda yang berbentuk ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Berarti ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, karena dia homogen, maka pusat massanya itu berada di tengah-tengah dari masing-masing bagian yang ditunjukkan dengan titik A. Titik A ini merupakan posisi pusat massa dari benda 1, titik B merupakan posisi pusat massa dari benda 2, dan titik C merupakan posisi pusat massa dari benda 3. Kemudian ini ada soal. Anggap setiap bagian tersebut sebagai sebuah partikel yang seluruh massanya terpusat di posisi pusat massa masing-masing. Dan tentukan posisi pusat massa dari sistem partikel ini. Nah, ini. Dari sistem partikel ini, tentukanlah posisi pusat massanya. Ini karena maaf ya, ini karena kurang jelas koordinatnya, berarti ini tidak usah saja. Kita lanjut lagi. Nah, ini bagaimana posisi pusat massa untuk benda yang berlubang seperti ini. Nah, ini menjadi tugas kalian. Berarti tugasnya kira-kira tadi sudah ada 3 ya untuk yang pusat massa ini. Nah, ditambah dengan ini, berarti kalian menentukan posisi pusat massa benda yang berlubang ini. Kemudian ini ada contoh untuk perhitungan posisi pusat massa juga. Ada 3 buah balok yang disusun seperti ini. Nah, berapa pusat berada pada posisi apa pusat massa dari ketiga balok tersebut. Nah, ini ada X1-nya. X1-nya jaraknya kita menghitungnya dari 0 ini ya, dari awal ini. Nah, ini ada L/2, kemudian X2-nya yang ini berarti ya. X2-nya L/2 ditambah L/2 atau L dikali setengah ditambah setengah. Kemudian X3-nya ada setengah ditambah 1/3 karena posisinya di sini ya, ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/2. Hasilnya 5L/4. Berarti tinggal masukkan aja XCM sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3/3. Nah, di sini kita dapatkan ini
pusat masanya XCM sama dengan L per 3 dikali setengah ditambah 1 ditambah 5/4. Kemudian, apa beda pusat massa dan pusat gravitasi itu? Nah, pusat massa benda simetris itu terletak pada sumbu simetris dan bidang simetris jika massa benda terdistribusi merata pada seluruh bendanya. Kemudian benda ini kan ada yang bentuknya tidak simetris. Nah, bagaimana cara menentukan pusat massanya? Cara menentukannya kita dengan menggunakan gravitasi. Nah, gantung benda pada suatu titik dan gambar garis vertikal yang mengikuti talinya. Nah, kemudian gantung benda pada titik lain dan gambar garis vertikal mengikuti tali tersebut juga, dan kemudian titik di mana dua garisnya, garis vertikal untuk posisi pertama dan kedua itu bertemu atau berpotongan, disitulah pusat massanya atau center of mass dari benda yang tidak simetris tadi. Kemudian pusat gravitasi, karena benda tegar dapat dianggap sebagai kumpulan massa-massa kecil, tadi ya dikatakan rigid body itu atau benda tegar itu merupakan kumpulan massa-massa kecil, jadi dapat dilihat bahwa gaya gravitasi total pada benda adalah Fg sama dengan M dikali G. M-nya ini massa totalnya ya. Jadi pengaruh total dari gaya-gaya gravitasi kecil ini sebanding dengan gaya tunggal yang bekerja pada suatu titik, yaitu pusat massa dengan massa M. Nah, ini karena apa ya? Karena benda tegar ini kan tadi dia terdiri dari partikel-partikel kecil yang tersebar merata ya kan, untuk yang homogennya. Nah, di sini berarti untuk pusat gravitasinya dia merupakan gaya gravitasi yang bekerja gaya gravitasi yang bekerja pada massa yang terdapat pada posisi pusat massanya. Nah, ini ya, berarti di sini merupakan pusat gravitasi dari benda ini, dari benda tegar ini. Nah, atau dapat dikatakan pusat gravitasi itu titik di dalam benda di mana seolah-olah semua gaya gravitasi bekerja pada titik tersebut. Kemudian gerak sistem partikelnya. Nah, kita telah mengetahui bahwa center of mass dari suatu sistem itu dapat mewakili gerak dari sistem tersebut. Nah, jadi untuk sistem partikel yang massa totalnya M tetap, kemudian kecepatan, momentum total, dan percepatan sistem dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Untuk kecepatan sistemnya, FCM berarti VCM, kecepatan pada pusat massanya sama dengan drcm per dt, atau d per dt sama dengan 1 per m besar sigma mi ri, atau sama dengan, karena ri tadi itu sama dengan dr per dt, berarti tinggal kita ganti 1 per m sigma mi dr per dt. dr per dt ini merupakan kecepatannya, turunan pertama dari posisi terhadap waktu itu merupakan kecepatan. Berarti VCM itu sama dengan sigma MI dikali VI per M. M besar. Kemudian bagaimana untuk momentum total sistemnya? Nah, berarti kita menentukan PCM. Di mana kita tahu persamaan momentum tadi itu adalah M dikali V ya. Nah, M-nya kita menggunakan M besarnya ya, M pada pusat massanya. Kemudian V-nya kita menggunakan V pada pusat massanya juga. Berarti M dikali VCM, di mana VCM persamaannya sigma MI dikali VI per M besar. Nah, ini M-nya bisa dicoret, tinggal sigma MI dikali VI. Berarti PCM itu sama dengan sigma PI atau sama dengan P totalnya. Kemudian bagaimana dengan percepatan sistemnya? Sama, percepatan sistemnya juga kita menggunakan juga kita mencari percepatan pada pusat massanya. Nah, percepatan itu kan sama dengan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatannya kita menggunakan kecepatan pada center of mass-nya juga. Nah, berarti dVCM per dt, VCM-nya sama dengan sigma MI VI per M besar, berarti D per dt 1 per M besar sigma MI dikali VI. Atau karena kita tahu
dv per dt atau turunan pertama kecepatan terhadap waktu itu merupakan percepatan, maka ACM itu sama dengan sigma MI dikali AI per M besar. Bagaimana dengan gaya luar pada sistem? Nah, jika bekerja gaya luar, maka menentukannya adalah sigma F eksternal sama dengan M dikali ACM. Nah, di sini ACM-nya itu adalah sigma MIAI per M besar, ya kan? Karena di sini sudah ada M besarnya, maka bisa dicoret jadi habis. Sisalah sigma MI dikali AI atau sama dengan dP total per dt. Kemudian jika gaya luarnya sama dengan 0, berarti sigma F eksternalnya sama dengan 0. Kan resultan gaya itu akan sebanding dengan perubahan momentumnya ya per satuan waktu. Berarti sigma F eksternal sama dengan 0 sama dengan dP total per dt. Nah, berarti P momentum totalnya sama dengan konstan atau momentum sistemnya kekal atau tidak mengalami perubahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi pusat massa. Silakan dikerjakan latihan soalnya dan nanti bisa dikumpulkan di e-learning. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.